Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila ila musannifatil kitab Syekh Zakaria Muhammadin An-Nawawi wa usul furu'i wa satidatihim anna Allah tawashshahum bi rahmatir wa yusakinuhum al-jannah wa yu'idu an barakati wa karamatihim fi dunya akhirah wa bi ulumihim. Waman hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yahrumu 'alar rajuli isti'malul hariri. Pasal setelah bab salat khauf. Faslun utawi iki ku pasal suwiji tentang pakaian ini, tentang libas. Yahrumu haram ala rajuli ing atase wong lanang. Yahrumu haram ala rajuli ing atase wong lanang apa isti'malul hariri amrih gunakaken harir sutra. Bi farshin kelawan denenggo kelawan lemek alas wa ghairihi lan sakliyane farshin utawa alas. Bagi laki-laki diharamkan untuk menggunakan harir, baik itu digunakan untuk dipakai atau alas. Karena memang ini dilarang oleh Rasul. Nahana Rasulullah an lubsil harir wa dibaj wa an najlisa alaihi. Tetapi kalau untuk hukum harir digunakan sebagai alas itu khilaf di antara ulama karena ada hadis lain yang mengatakan Rasul pernah duduk di atas selembar atau sehelai kain sutra, sehingga tidak mujma', tidak muttafaq alaih. Wa yahilulan dadi halal lil mar'ati kedue wong wadon apa lubsuhu nggunakaken harir. Karena harir itu ya memang lil mar'ah. Wal asahu tawiqul asah iku tahrimu iftirashiha. Oleh ngaromaken gunakaken lemeke harir marang mar'ah. Wa anna lil wali lan temen setuhune iku tetep keduwene wali ilbasahu wenang oleh nggunakaken harir as-sabiyya ing bocah cilik. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi al asahu tawiqul asah iku hilluf tirashiha halale gunakaken lemek harir marang mar'ah ing mar'ah. Wa bihi lan kelawan ikilah kaul tegese hilluf tirashiha qata'a wis netepaken sapa al-iraqiyuna ulama bangsa Irak wa ghairuhum lan sakliyane iraqiyun. Wallahu a'lamu. Kalau disebutkan iraqiyun itu ulama ada yang mengatakan itu memang ulama Irak. Tapi ada juga yang mengatakan ulama yang menggunakan manhaj iraqiyin. Kalau Iraqiyun itu rata-rata mereka menggunakan manhaj ahlur ra'yi. Madrasahnya madrasah Iraqi, madrasah ahli ra'yi. Lawannya Hijaziyun itu madrasah ahlul hadis.
Wa yahilu lan dadi halal lirrajuli kedue wong lanang apa lubsuhu nganggo harir lid darurati krana darurat kaharin kaya dene ngrasa panas wabardin lan adem muhlikaini kang bisa mbinasakaken karone har wa barat au fujaati harbin utawa krana dumadakan den serang tiba-tiba diserang ada penyerangan secara sepihak walam yajid hale ora nemu sapa wong ghairahu ing sakliyane harir tiba-tiba rumahnya disergap diserang dia pas tidak pakai pakaian onone mung harir ono ya wis pakai itu ono darurat walil hajati lan krana onone hajat kajarobin kaya dene apa jarab itu kudis apa penyakit itu loh arek pondok iku lho apa jenenge gudik no jarab jarbanan no jarbanan iki gudiken wahikatin lan gatel wadaf iqamlin lan nolak apa kutu iku apa bahasa Jawane ya tumo kutu walil kita lan krana onone perang kadibajin kaya dene nggunakaken sutra dibaj. Sutra itu ada banyak macamnya, ono sing kategori harir, ono sing dibaj, ono ibrisim, ono macam-macam. Beda nama maksudnya. Kila dibaj itu adalah sutra yang tipis yang memang digunakan untuk zina, untuk apa? Untuk mempercantik wanita. Layakumu kang ora manggoni apa ghairuhu sakliyane dibaj maqamahu ing panggonane dibaj. Wa yahrumu lan dadi haram apa al murakkabu bahan utawa pakaian sing kasusun min ibrisima macane ibrisima atau ibrisamin. Ada yang memu'rabkan, ada yang hurum mengatakan hurum munsharif. Tapi ini bahasa Farisi mu'arab. Kalau mu'arab ya ibrisamin, kalau hurum mu'arab berarti ibrisima. Saking sutra ibrisim wa ghairihi lan saliyane ibrisim. In zada lamono dadi tambah apa waznul ibrisimi ukuran utawa berate timbangan ibrisim. Wa yahilu lan dadi halal apa aksuhu suwalike ziyadatul wazn. Tegese yang ibrisim ini lebih rendah atau persentasenya itu lebih ringan ketimbang barang yang lain. Wa kadzalan kaya mengkene halal ini stawaya lamono dadi sepadan apa waznuhuma fil asohin dalam kol asoh. Wa yahilu lan dadi halal apa ma gunakaken pakaian atau barang turiza kang den tenun atau den sulam apa ma auturifa utawa den dadiaken pinggiran apa ma biharirin kelawan gawe harir qadrul adati kelawan sekirene ukuran adat, ukuran kebiasaan. Halal hukumnya bila memang ada harir yang itu digunakan tapi hanya sebagai bahan yang itu ditenun atau disulam, atau harir itu hanya dijadikan sebagai tepi, kadang bordiran atau apapun lah. Pokoknya sing tepi-tepian pakaian itu memang terbuat dari harir. Sebenarnya qadrul adah itu tidak disebut sebagai harir atau sutra secara adat, maka itu halal. Walubsus saubi ay wa yahillu lubsus saubi halal apa nggunakaken pakaian an najisi kang najis fi ghairi sholati ing dalam sakliyane salat. Wa nahwiha lan sepadane salat kaya dene tawaf utawa yang lainnya
Yang penting bukan rangkaian sholat. La jildi kalbin, ora gunakaken kulit saking apa anjing wa khinzir lan khinzir illa li daruratin kejaba krana anane darurat. Kafajaati kitalin kaya dene dumadekane den serang atau disergap musuh. Boleh menggunakan pakaian yang itu najis, memang pakaian najis, tapi di selain sholat atau di semisalnya sholat kayak dene ibadah yang lain maksudnya kayak dene tawaf atau yang lainnya. Kalau memang terpaksa, tapi tidak oleh menggunakan pakaian yang memang berbahan dasar dari anjing khinzir karena nasnya itu kuat. Wa kadzalan kaya mungkin la yahillu jildu wa kadzalan kaya mungkin la yahillu adamul halal jildul maitati utawi nganggo kulit batang, kulit saking hewan sing mati batang, dengan catatan keharamannya itu ya qabla dzabhi, sebelum ada sama, sebelum disucikan dengan sama. Kalau ada sapi ketabrak truk misalnya jadi maitah, tapi kulitnya disama itu boleh digunakan untuk ya untuk libas atau yang lainnya, tapi tidak boleh dimakan. Kalau dijadikan kerupuk rambar karena itu sumbernya dari maitah. Fil asohin dalam qaul asoh wa yahilu lan dadi halal apa al istisbahu ngalap nganggo misbah, ngalap nganggo lampu biduhni kelawan minyak an najisi kang najis alal masyhuri ngatasi qaul masyhur. Boleh menggunakan minyak yang najis, memang zatiahnya najis, sumbernya najis, digunakan untuk menyalakan lampu. Dimar itu bahasa Indonesia nih. Ya lampu-lampu sing zaman dulu pakai minyak itu loh. Bahasa Indonesia apa? Lali aku. Itu boleh menggunakan duhun yang najis, minyak yang najis. Lah para ulama dalam masalah libas itu tentang keharamannya itu ilat hukumnya apa? Kalau di di beberapa kitab itu ilat hukumnya ada yang mengatakan ilat hukum keharaman menggunakan harir bagi laki-laki adalah lil khunusah, karena karena keperempuanan. Nah, lalu apakah misalnya karena kalau keperempuan dan itu logikanya kalau itu digunakan perempuan maka cenderung ada mailul qalbi atau kecenderungan hati berpaling kepada sifat keperempuanan atau ada unsur tasabuh. Nah, kalau misalnya ada laki-laki sampean menggunakan harir tapi tetap zahir kejantanannya sampean. Nah, ini masuk kategori ilat yang lemah. Lalu kemudian Imam Ghazali mengatakan apa ilat hukumnya dari keharaman menggunakan harir bagi laki-laki. Versi Imam Ghazali itu karena lil khuyala, karena sombong. Karena memang rata-rata orang menggunakan harir itu orang yang ekonomi tinggi, ekonomi ke atas. Nah itu rata-rata digunakan dalam rangka untuk menyombongkan diri. Kalau saya tuh pakai sutra, pakai harir, berarti saya itu orang kaya. Lah, lalu bagaimana ketika misalnya harir itu dipakai oleh orang yang miskin? Orang miskin, apakah itu juga masuk kategori menyombongkan diri? Atau misalnya dalam rangka menggunakan harir itu memang niatnya bukan untuk menyombongkan diri. Maka ini juga dipertanyakan ilat hukumnya seperti ini. Pada akhirnya
ulama mayoritas sepakat bahwa ilat hukum pada lubsul harir adalah ta'abudi. Adalah ta'abudi karena memang dari sononya begitu no. Wes tidak bisa diotak-atik, kalau ta'abudi ya sudah wes. Kecuali kalau ada darurat atau hajat. Apa bedanya darurat dan hajat? Kalau darurat itu karakternya, darurat itu sifatnya muakkad. Hukum itu nanti kalau kena darurat atau dalam kondisi darurat itu hanya itu bisa berpaling atau berubah tapi terbatas, temporal. Hanya pada waktu itu saja. Contohnya kayak memakan daging babi itu hukumnya haram secara mujma' alaih. Tetapi kalau kondisinya darurat itu menjadi boleh hanya pada kondisi itu, hanya pada waktu itu, dan ketika daruratnya itu hilang kembali kepada hukum asal. Makanya sifatnya muakkad. Tapi kalau hajat sifatnya itu menyertai atau mustamir, terus menerus. Ketika hajat itu ada, dan biasanya hajat itu ya terus menerus, sifatnya tidak sebentar, maka hukumnya juga ikut kepada kondisi hajat itu. Contohnya seperti kebolehan bagi dokter untuk melihat aurat, apalagi kalau dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Nah, dan dia sebagai dokter di bidang apa? Dokter sing biasa membantu kelahiran itu lah apa jenenge? Dokter yang bidan itu istilah laki-laki, untuk laki-laki bidan laki-laki ada lah. Dokter anak lah misalnya. Atau dokter persalinan lah, dokter kehamilan persalinan. Dia mau tidak mau dalam kondisi mendesak dalam arti memang hajat, itu mau tidak mau harus melihat auratnya wanita, terus piye lah arep ndak melihat, engko salah narik salah narik kepala, iki ndi bayine, keluar wis ditarik, nah itu, nah sehingga hukumnya itu mustamir selama hajat itu ada. Artinya ketika memang dia profesinya seperti itu dan dihadapkan pada kondisi seperti itu dengan adanya hajat, hukum itu akan senantiasa ada pada waktu itu. Nah, itu nanti makanya ada timbul kaidah. Tapi kadang kalanya hajat itu memang tidak temporal, tidak terus menerus. Hajat itu hanya pada kondisi tertentu misalnya, dan itu sifatnya darurat. Kalau tidak menggunakan itu maka mempengaruhi pada nyawa atau dan sebagainya. Maka berlaku kaidah al-hajatu tanzilu manzilatad darurah, sehingga itu nanti hukumnya sama seperti hukum darurah. Itu harus dibedakan antara hajat dan darurah. Itu dua hal yang mirip tapi berbeda. Babu sholatil idaini wa ma yata'allaqu biha. Babu sholatil idaini utawi iki bab nerangaken salat Id loro, salat Idul Fitri, Idul Adha. Wa malan ketentuan atau apa wae yata'allaqu kang berkaitan apa ma biha kelawan sholatul idain. Ini bolak-balik kita bahas lah, maksudnya kita sudah tahu, tinggal kita baca aja maksudnya. Diwaca ya. Hiya utawi sholatul idaini iku sunatun hukume sunnah. Hiya utawi sholatul idaini iku sunatun hukume sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, tapi di sini tidak ada. Ada yang tulisannya sunnah muakkadah di kitab kalian? Tidak ada ya. Sunnah tok. Wakilalan dinucapaken apa fardu kifayatin hukume fardu kifayah. Apa fardu kifayatin hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah, bila mana sholat id ini tidak di suatu daerah, tidak ada yang satu saja yang menyelenggarakan, maka hukumnya berdosa semua. Masyarakatnya dihukumi berdosa semua. Wa tusra'u lan den syariataken
Wa tusra'u lan den syariataken apa salatul idaini jamaatan kelawan jamaah. Salat Id disyariatkan berjamaah, tapi menurut qaul yang lain dibolehkan bila mana itu salat munfarid. Tanpa ada khutbah maksudnya. Salat munfarid kalau salat Id sendiri ana khutbah terus arep ngandani sapa. Qaul yang ini yang sholat Id munfarid itu laris digunakan ketika waktu pandemi. Waktu pandemi itu laris digunakan. Kalau sekarang sudah tidak ada pandemi lagi. Walil munfaridi ay wa tusra'u lil munfaridi lan den syariataken apa sholatul idaini kedue wong kang salat ijen munfarid wal abdilan abad kawula budak wal mar'ati lan wong wadon wal musafiri lan musafir juga disyariatkan bagi mereka. Wa waktu hautawi waktune sholatul idaini iku baina tulu'i syamsi ing dalam antarane tuluke matahari wa zawali halan zawali syams zawali srengenge. Wa yusanu lan den sunataken apa takhiruha oleh ngakhiraken sholatul idaini ditartafi'a supaya dadi munggah apa syams karomhin kaya dene munggah sak tombak. Sunah ini kalau untuk menunggu meningginya syams. Tapi yang penting wis waktu tuluk sudah atau waktu duha biasanya nggo jaga-jagani waktu duha ngono. Sementing wis masuk waktu duha itu gampang wis. Masuk waktu salat Id. Wahya utawi sholatul idain iku rakaatani rong rakaat. Yuhrimu kang takbiratul ihram sapa wong bihima kelawan rakaatani. Ana sing biha ya. Ada yang di kitabnya biha, biha ya rujuk ke sholatul idain. Ana sing bihima ya rujuk ne rakaatani ngono ae. Sumayati nuli keri-keri nekani sapa nekaaken atau nekani sapa wong bidu'a iftitahi maca doa iftitah. Sumasa bangi takbiratin nuli keri-keri pitu pira-pira takbiran yakifu kang kandhek atau jumeneng kang kandhek sapa wong baina kuli sintaini ing dalam antarane saben-saben takbiran loro. Kaayatin kaya dene kandheke kaayatin kaya dene suwene sak ayat mu'tadilatin kang standar kang apa jenenge kang sepadan kang umum. Yuhalilu hale maca tahlil sapa wong maca tahlil la ilaha illallah duduk tahlilan maksudnya maca tahlilan ya sawe ya maca tahlil sapa wong wa yukabiru lan takbir sapa wong wa yumajidu lan oleh ngagungaken wong. Wa yahsunu lan dadi apik, dadi bagus apa maca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca ketika jeda di antara dua takbir. Biasanya ada satu orang atau takmir yang memberikan informasi atau instruksi kepada para jamaah bahwasanya di sela-sela takbir bisa membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak bisa silakan baca subhanallah saja atau kalau tidak bisa meneng ae meneng sekiranya atau membaca doa zikir-zikir yang lain Sumaya ta'awadun uli keri-keri maca ta'awud sapa man wa yaqra'ulan maca Fatihah sapa man wa yukabirulan takbir sapa man fi saniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan 5 takbiran qoblal qiraati ing dalam sadurunge maca Fatihah wa yarfa'ulan ngangkat lan sunah ngangkat tangan sapa man lan sunah ngangkat sapa man yadaihi ing tangan karone man fil jami ing dalam sakabehane takbir.
Walasna lan ora utawa duduk ora ana apa takbirat iku fardhon. Duduk fardu wala ba'don lan duduk sunah abad. Takbir-takbir yang disunahkan itu bukan termasuk fardu, juga bukan sunah abad yang harus diganti, ada kesunahan diganti dengan sujud sahwi. Walau nasiyaha lan lamun lali sapa wong ing takbirat wa syara'a lan tumandang sapa wong fil qiraati ing dalem maca Fatihah misale. Fatat mongko dadi ilang, dadi ilang apa takbirat. Ini yang kadang sering terjadi kesalahan dan sering ditanyakan maksudnya. Lek misalnya imame iku kurang maca takbire, terus ya apa ngono. Salate sah apa ora ngono. Nah, kalau dia sudah terlanjur baca Fatihah, misalnya rakaat pertama 7 kali, dia menduga masih sudah 7 kali tapi makmum maca subhanallah ngono. Dikirane sik 6 kali berarti. Tapi sudah terlanjur baca Fatihah, ya jangan kembali ke takbir lagi. Karena dia kembali kepada sunnah, kesunatan yang itu nanti bisa membatalkan sholat versi qol ini. Dengan syarat dia mengerti hukum itu. Lek ndak ngerti ya wes dimakfu itu. Kalau ndak ngerti maksudnya. Kaidahnya kalau di fikih itu launasiya au jahila. Wis iku mesti makfu kabeh, hukumnya hukum makfu kabeh ngono. Hukum makfu kabeh ngono. Sementing lali utawa ndak ngerti iku mesti hukumnya makfu kabeh. Tapi kalau dia paham batal salatnya. Wafil qadimi lan ing dalam qol qadim yukabiru. Kalau versi qol qadim ini agak longgar ini. Yukabiru maca takbir sapa wong malam yarka ing dalam selagine durung rukuk sapa wong. Kalau dia lupa ada takbir yang belum terbaca, boleh disusulkan takbir susulan. Dan ini sifatnya boleh boleh ada takbir susulan dan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau versi qaul jadid berarti, kalau versi qaul jadid dan qaul kuat dalam mazhab Syafi'i ini membatalkan sholat kalau itu kembali kepada takbir. Wa yaqra'u lan maca sapa imam ba'dal Fatihati yang dalam sakwise maca Fatihah fil ula yang dalam rakaat pertama Qaf, surah Qaf. Sunnah tapi iki. Qaf wal Qur'anil Majid. Wah, ya sawe. Wa fi tsaniyatilan ing dalam rakaat kang kaping pindho iqtarabat. Maca surah iqtarabat bikamalihima kelawan sampurnane Qaf lan iqtarabat jahron kelawan jahar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sawenah itu. Tapi ada solusi lain. Biasanya al-a'la sama al-ghasyiyah. Al-a'la dan al-ghasyiyah. Kalau qaf dan iqtarabat memang ada kesunatan dalam hadisnya memang. Karena dulu Rasul pernah ngimami sholat Id menggunakan ini. Wa yusanu lan den sunataken ba'dahuma ing dalam sakwuse salatul idaini apa khutbatani khutbah loro. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa khutbah pada sholat sunnah itu kenapa dilaksanakan ba'da sholat, karena itu bukan menjadi syarat keabsahan sholat itu kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya masuk kategori syarat sah Jumat. Sehingga kalau khutbahnya ini ba'da sholat untuk sholat-sholat sunnah, ada ulama yang tidak mewajibkan. Ada ulama yang tidak mewajibkan khutbah. Sebenarnya sholat idnya sudah terselenggara, ada khutbah atau tidak itu tidak mempengaruhi
keabsahan salat Id. Arkanuhuma utawi pira-pira rukune khutbatani iku kahia kaya dene arkanuhuma fil Jumu'ati yang dalam Jumat. Rukunnya sama kayak rukun khutbah Jumat. Wa yu'allimuhum lan sunah ngajaraken sapa khatib ing jamaah ing musallin fil fitri ing dalam salat Idul Fitri al fitrata ing syariat zakat fitrah. Wal adhalan ing dalam salat Idul Adha al udhiyata ing syariat kurban. Ini sunnah hukumnya ketika khutbah memberikan pengajaran kepada para jamaah. Kalau Idul Fitri ada pokoknya menyinggung berkaitan dengan zakat fitrah. Terus yang Idul Adha menyinggung tentang kurban. Yaftatihu hale ngawali sapa khatib al-ula ing khutbah sing pertama bitis ani takbiratin kelawan 9 pira-pira takbiran 9 kali takbir. Wasaniyatalan ngawali ing khutbah kaping pindho bisa bain kelawan 7 takbiran walaan kelawan nuli-nuli. Wa yundabu lan den sunataken apa al-huslu adus krana id huslul id wa yadkhulu lan manjeng apa waktuhu waktune kesunatan adus binis filaili kelawan separone wengi. Wa fi qaulin lan ing dalam siji qaul bil fajri kelawan awit saking fajar subuh berarti. Wa tatayubulan sunnah tatayub wa tatayubulan sunnah nganggo wewangian wa tazayyunu lan sunnah nganggo pepaesan kal Jumu'ati kaya dene kesunatan salat nalikane dina Jumat atau salat Jumat. Makanya rata-rata orang yang salat Id itu bajunya baru semua pakaian baru semua. Tapi kalau perempuan itu ya apa? Perempuan kalau dia sholat Id keluar untuk sholat Id dengan memakai wewangian, pakaian yang bagus, kok itu timbul fitnah? Itu lain lagi hukumnya. Kok ada timbul fitnah? Wah, enak rondo no. Ada janda mari tinggal mati bojone tapi sik wayu no. Sering digodani sasaran godaan para laki-laki, para garangan. Itu lebih baik di rumah dibandingkan dengan sholat Id bersama-sama di masjid. Nah itu biasanya sing sregep sholat Id iku mbah-mbah sing wis tuwek ngono to. Iku awal dhewe mesian. Ibu-ibu utawa sik enom-enom koyo sampean ngono, sing cewek-cewek ini. Iku mesti lek pas riyoyoan mesti ditakokne wis enek calone ngono, sudah punya calon. Itu pertanyaan yang sangat mematikan. Itu pertanyaan sing gere mangkel jare arek-arek iku. Sekarang rasa dolan wis ana ning omah ae. Apalagi kalau ada umur 30 belum nikah itu mesti jadi bahan gojlokan tonggo-tonggone lek pas silaturahmi ngono. Wis mari maaf-maafan mari nambah dosa neh. Mari riyayan mari maaf-maafan nambah dosa neh. Seruat ngono. Wafiluha utawi ngelakoni salat Id bil masjid yang dalam masjid iku afdalu luwih utama. Wakilalan diucapaken bisohrai ing dalam tanah lapang sohra ilali udrin kejaba krana udur. Wa yastakhlifulan amrih ganti sapa man wong amrih ganti imam sapa man wong yusoli kang salat sapa man
Bid'afati salat kelawan nyertani pira-pira wong kang bid'afati kelawan pira-pira wong kang lemah. Tegese maksudnya imamnya dari golongan orang yang lemah. Bila mana salatnya itu di sohrok atau di lapangan. Terus muka biru sautnya itu sonnya itu misalnya hanya bisa sampai kalau itu imamnya itu suarane banter. Nah, kalau sudah sepuh utawa sing punya suaranya lirih itu sunnah untuk istikhlaf, untuk diganti ya, ganti imam. Sing suarane banter, sing enom, sing bacaannya penak itu sunnah itu. Makanya ketika sholat sunnah, sholat id biasanya tidak jarang mesti ada yang lebih didahulukan itu yang korik-korik biasanya. Sekalipun itu anak kecil misalnya. Sholat tarawih biasanya sholat tarawih itu imamnya sik bocah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib yang muqaddam ya yang afqah. Wa yadhabulan budalan sapa wong fitoriken ing dalem siji dalan. Wa yarjiulan budalan bali sapa wong fi ukhra ing dalem dalan kang weneh. Artinya mengambil jalur yang berbeda, sunah ini. Lek jalur siji aja maksa. Aja maksa golek jalur dhewe. Mau nyerah dak muter Kalau sampean ada di sini, takmir sini, misalnya sampean ngambil jalur sini, balik ini, sunnah itu. Kalau perempuan dari BTQ bisa dari gerbang depan, mulai gerbang belakang, mulai gerbang belakang mau nyerna. Wayu bakirulan budalan isuk sapa annasu menungso. Wayahdurulan hadir sapa imam ay mutaakhiron, hadir agak belakangan untuk imam waktu salati dalam nalikane salat Idul Fitri maksudnya. Wayu ajilulan agi-agi ndang teko sapa imam fil adha ing dalam salat Idul Adha. Kalau Idul Fitri imam disunahkan untuk mutaakhir, datangnya agak akhir. Tapi ojo kewengen mesti. Ada akhir itu maksudnya ngepas nih waktu. Ojo terlalu akhir. Itu khawatir jadikan hiban orang-orang ya. Imamnya gak sewemen tekone. Tapi kalau Idul Adha dipercepat, imam sunnah untuk datang lebih awal biar nanti sholat idnya segera terselenggarakan karena di sana ada rangkaian udhiyah. Nah, Idul Fitri itu hanya di Indonesia itu tradisi silaturahmi anjang sana kesana kemari. Kalau di Arab atau di Mekah itu mari sholat Idul Fitri ya wis mulai. Kalau di sini kan harus menyiapkan jajan, kupatan, terus kongguan isi peyek, isi kerupuk mari buka ndak sida jupuk Itu serba-serbi ya. Serba-serbi Idul Fitri di Indonesia. Harus menyiapkan angpau juga sangu Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, wa yaqulu lan mangan sunah mangan sapa wong fi Idul Fitri ing dalem Idul Fitri qabla salati ing dalem sadurunge salat Id. Wa yumsiku lan ngeker sapa wong fil adha ing dalem salat ing dalem Idul Adha. Sunah makan dulu kalau itu Idul Fitri sebelum salat. Ya salah satunya nggo nandai lekne dia itu ndak puasa maksudnya. Kalau Idul Adha itu sunnah imsak. Ndak mangan sebelum sholat, mangannya nanti setelah sholat.
Wa yadhabulan budalan sapa wong masyian hale wong kang lumaku bisa kinatin kelawan anteng. Wala yukrahu ya. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa an-naflu salat sunnah. Nglakoni kesunahan tegese salat sunnah qablah ing dalam sadurunge salat Id li ghairi imami kedue sak liyane imam. Wallahu a'lam. Ya sebenarnya untuk imam juga tidak ada masalah Mas. Jadi ketika datang ke masjid itu tidak ada kemakruhan, maksudnya ya sunah-sunah saja kalau dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi karena kalau untuk imam itu kan ada tadi sunnah yang mutaakhir, maksudnya ada sunnahnya datangnya imam itu agak belakangan. Imam datang langsung sholat id, maksudnya untuk yang mutaakhiran begitu. Jadi tidak usah sholat kalau untuk imam, tidak usah sholat sunnah. Salah satu kesunatan yang lain itu yang sering jadikan pepeling, jadikan pengingat itu untuk senantiasa menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha dengan takbir. Man ahya lailatayil id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapapun yang menghidupkan dua malam Id, maksudnya Idul Adha Idul Fitri, maka hatinya tidak mati. Hatinya tidak mati. Tapi ihyaul lailah itu bukan dengan speaker maksudnya. Sing takbiran iku duduk sone, duduk speakere. Tapi wonge. Tapi wonge duduk speakere. Nah, kasus sih golek nih. Sing muni mung speaker tok men. Wonge turu. Sing keliling itu orangnya. Sing muni tapi speakere karo takbir keliling maksudnya. Iku sing oleh ganjaran pada speaker yang mana? Iya. Allah alam shawab. Faslun yundabut takbiru wallahu alam shawab.